Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para SSI MSI selaku dosen pembimbing tutor saya, yang saya hormati Ibu Lilis Handayani SSI MSI selaku dosen pembimbing 2 saya, dan yang saya hormati Ibu Fajriani ST MSI selaku dosen penguji saya. Perkenalkan, nama saya Mufitatul Anisa, stambu G501-17025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pemodelan Inflasi Kota Palu menggunakan Markov Switching Autoregresif atau MSAR. Program Studi Statistika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Daftar isi. Dalam penelitian ini ada 6 daftar isi. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang kelima, kesimpulan dan saran. Dan yang keenam, daftar pustaka. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menganalisis perekonomian sebuah negara. Inflasi Kota Palu selama kurun 10 tahun terakhir cukup mengalami fluktuasi yang menyebabkan adanya perubahan kondisi naik turunnya nilai inflasi yang dapat menyebabkan nilai data berubah. Perubahan kondisi fluktuasi sering tidak dihiraukan, bahkan sering diabaikan, sehingga diperlukan metode yang sesuai untuk menganalisis data time series dengan memperhatikan fluktuasi yang terjadi. Pemodelan data runtun waktu biasanya menggunakan model klasik yang tidak mampu menjelaskan perubahan struktur yang sering terjadi pada data runtun waktu, khususnya data di bidang ekonomi dan keuangan. Untuk mengatasi masalah perubahan struktur, Hamilton mengenalkan suatu model Markov switching autoregresif yang merupakan suatu metode pemodelan data runtun waktu yang mengalami perubahan struktur. Penelitian terdahulu, ada 3. Yang pertama yang dilakukan oleh Uqbatul Almawiza, Dodi Devianto, dan Mayasri 2016 dengan judul Model Laju Perubahan Nilai Tukar Rupiah IDR terhadap pound sterling dengan metode Markov Switching Autoregresif atau MSAR. Yang kedua yang dilakukan oleh Aulianda Prasyanti 2017 dengan judul Pemodelan Markov Switching Autoregresif MSAR pada Data Time Series. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Tri Mulyaningsih, Budi Nurani R, dan Soy Martini 2014 dengan judul Pendekatan Model Time Series untuk Pemodelan Inflasi Beberapa Kota di Jawa Tengah. Kasus penelitian. Pada penelitian ini mengangkat kasus mengenai pemodelan inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai 2020 menggunakan metode MSAR. Rumusan masalah. Ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemodelan laju perubahan inflasi menggunakan metode MSAR. Yang kedua, berapa peluang laju perubahan inflasi dapat bertahan pada masing-masing state, serta peluangnya berpindah ke state yang lain. Yang ketiga, berapa durasi perubahan inflasi bertahan pada masing-masing state. Tujuan penelitian ada 3 juga. Yang pertama, untuk memodelkan laju perubahan inflasi menggunakan metode MSAR. Yang kedua, untuk melihat peluang laju perubahan inflasi dapat bertahan pada masing-masing state, serta peluangnya berpindah ke state yang lain. Yang ketiga, untuk menghitung durasi laju perubahan inflasi bertahan pada masing-masing state. Manfaat penelitian ada 2. Yang pertama, bagi penulis dapat memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan metode MSAR. Yang kedua, bagi pembaca. Hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan menjadi referensi bagi mahasiswa tingkat akhir yang ingin melakukan penelitian menggunakan metode MSAR. Yang kedua, tinjauan pustaka. Inflasi. Menurut istilah dalam BPS, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum di mana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Analisis runtun waktu. Analisis runtun waktu merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari pemodelan deret waktu. Model yang terbentuk dari analisis runtun waktu dapat membuat ramalan masa depan dan membantu menyusun perencanaan ke depan. Uji stasioneritas. Uji stasioneritas dibagi menjadi 2. Yang pertama, stasioner dalam mean atau rata-rata, dan yang kedua, stasioneritas dalam varian. Untuk membentuk model dari suatu data runtun waktu, data haruslah bersifat stasioner. Kestasioneran dapat diuji dengan uji augmented diffuller. Uji augmented diffuller atau sering juga dikenal dengan unit root test, uji akar unit,
merupakan uji formalitas untuk kestasioneran suatu data. Adapun hipotesis, statistik uji, dan kriteria pengambilan keputusan dapat dilihat pada layar. Retrun. Pada data ekonomi, proses transformasi data non-stasioner lebih sering digunakan penggabungan antara pembedaan differencing dengan transformasi logaritma dengan rumusan sebagai berikut. Model autoregresif atau AR. Model AR adalah salah satu model stasioner dari data dari waktu, di mana model ini merupakan model hasil regresi dengan dirinya sendiri pada waktu-waktu sebelumnya. Adapun bentuk umum model AR dapat dilihat di layar. Rantai Markov. Misalkan ST adalah state, yaitu suatu variabel acak yang diasumsikan sebagai bilangan bulat. Anggap bahwa peluang dari ST yang sama dengan suatu nilai tertentu J hanya bergantung pada nilai sebelumnya, yaitu ST kurang 1. Maka suatu rantai Markov didefinisikan sebagai berikut. Rantai Markov merupakan suatu teknik yang dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan di waktu yang akan datang atas dasar perubahan dari masa yang lalu. Model Markov Switching Autoregresif atau MSAR. Model ini mampu memodelkan data runtun waktu yang mengalami perubahan struktur. Pada model MSAR, perubahan struktur dikontrol dengan suatu ubah state yang tidak teramati yang memenuhi order pertama rantai Markov. Hamilton merumuskan bentuk umum model MSAR sebagai berikut. Estimasi parameter model. Langkah pertama yang harus dilakukan untuk mengestimasi adalah membentuk fungsi densitas yang kemudian dibentuk menjadi fungsi log likelihood. Berdasarkan model MSAR dan persamaan dengan menggunakan analisis sederhana, yaitu mengambil model state 2 orde autoregresif 1, diperoleh fungsi densitasnya sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah menghitung peluang nilai satu state pada saat T berdasarkan informasi data pengamatan hingga saat T-1 dituliskan dengan persamaan sebagai berikut. Proses filtering. Proses filtering dijalankan untuk mendapatkan peluang nilai state pada saat T berdasarkan data pengamatan hingga saat T. Hasil dari proses filtering adalah nilai filtered state probability. Berikut adalah persamaan untuk proses filtering. Proses smoothing. Untuk mendapatkan nilai estimasi yang lebih baik, dilakukan proses smoothing di mana peluang nilai state dihitung berdasarkan informasi dari seluruh data pengamatan. Hasil dari proses smoothing adalah nilai smoothed state probability yang dinotasikan sebagai berikut. Dan persamaan untuk proses smoothing dapat dilihat pada layar. Pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik ada 3. Yang pertama yaitu dengan nilai AIC dengan persamaan sebagai berikut. Suatu model terbaik adalah model yang memiliki nilai AIC yang paling kecil. Yang kedua yaitu nilai BIC. Persamaannya dapat dilihat pada layar. Suatu model terbaik adalah model yang memiliki nilai BIC yang paling kecil. Yang ketiga yaitu nilai HIC. Persamaannya dapat dilihat pada layar. Suatu model terbaik adalah model yang memiliki nilai HIC yang paling kecil. Selanjutnya uji Jarque-Bera. Uji Jarque-Bera merupakan ujian digunakan untuk menguji suatu residual berdistribusi normal atau tidak. Berikut hipotesis, statistik uji, dan keputusan dapat dilihat pada layar. Dugaan durasi state. Menggunakan metode MSAR pada pemodelan data runtun waktu dapat diduga durasi dari masing-masing state berdasarkan perolehan peluang masing-masing state yang didapatkan dari model. Misalkan D adalah durasi dari state J, maka ekspektasi dari durasi masing-masing state J dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Kerangka pikir. Pertama yaitu mulai, yang kedua melakukan penginputan data, yang ketiga analisis deskriptif, dilihat secara singkat bagaimana gambaran dari data yang digunakan. Selanjutnya plot awal. Di plot awal ini dapat dilihat perubahan struktur yang terjadi pada data yang digunakan. Selanjutnya uji stasionaritas, yaitu dengan menggunakan uji ADF.
di mana jika data tidak stasioneritas, maka dilakukan transformasi data dengan mengubah data menjadi nilai returnnya. Jika data sudah stasioner, maka langsung dilanjutkan dengan identifikasi model. Dalam identifikasi model ada dua yang perlu diidentifikasi, yaitu orde Markov switching dan orde autoregressive. Selanjutnya estimasi parameter model. Dari identifikasi model didapatkan, dilakukan estimasi parameter modelnya. Dipilih parameter model yang signifikan. Selanjutnya pemilihan model terbaik. Dari model yang signifikan dilanjutkan dengan pemilihan model terbaik, yaitu ada 3 dengan melihat nilai AIC, BIC, dan HIC, di mana nilai AIC, BIC, dan HIC yang terkecil merupakan model terbaik. Yaitu selanjutnya uji residual. Uji residual dalam penelitian ini menggunakan uji jarak Webera. Selanjutnya dilakukan peramalan durasi state. Dari model terbaik yang telah dipilih, selanjutnya digunakan peramalan peluang perubahan masing-masing state. Selanjutnya dari nilai perubahan peluang masing-masing state dapat diduga durasi state-nya. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dibuatkan suatu kesimpulan. Selanjutnya selesai. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Palu, dan tempat penelitian ini adalah di Laboratorium Statistika Terapan, Program Studi Statistika, Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Tadulako. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah nilai inflasi di Kota Palu. Dengan sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai inflasi di Kota Palu dari bulan Januari 2010 hingga Desember 2020. Prosedur pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari website Badan Pusat Statistik Kota Palu. Variabel penelitian yang digunakan adalah nilai inflasi di Kota Palu mulai dari Januari 2010 sampai dengan Desember 2020. Analisis data. Berikut analisis data yang mana telah saya jelaskan juga di kerangka pikir. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis deskriptif. Gambaran secara umum karakteristik dari variabel yang digunakan, yaitu inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai dengan 2020. Diperoleh rata-rata inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai 2020 sebesar 0,461439. Nilai tengahnya yaitu 0,36, nilai yang paling sering muncul yaitu 0,21, nilai inflasi terendah yaitu min 2,39 yang terjadi pada bulan Maret tahun 2015, dan nilai inflasi tertinggi yaitu 6,4 yang terjadi pada bulan Desember tahun 2010. Serta nilai standar deviasinya sebesar 1,204411. Plot awal. Plot data inflasi di samping terlihat perubahan yang signifikan, salah satunya pada bulan terakhir tahun 2010 hingga awal tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa pada data inflasi terdapat suatu perubahan dan pergantian kondisi atau state. Uji stasioner data. Uji kestasioneran dapat dilihat dengan menggunakan uji akar unit atau sering disebut juga dengan uji ADF. Berikut hasil yang diperoleh. Kestasioneran data diputuskan dengan membandingkan nilai t-stat dengan t-tabel. Pada penelitian ini digunakan taraf uji sebesar 5%. Sehingga jika nilai t-stat dibandingkan dengan nilai t-tabel didapatkan bahwa t-stat sebesar min 7,779932 jauh lebih kecil dari nilai kritis min 2,883930. Ini berarti data inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai 2020 sudah stasioner. Oleh karena itu, analisis akan dilanjutkan dengan melakukan identifikasi model. Identifikasi model. Pada data laju perubahan inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai 2020, data memiliki dua kondisi, di mana terjadi perubahan dari satu state ke state yang lain.
State pada hal ini yaitu kondisi peningkatan dan penurunan nilai inflasi. State yang berjumlah 2 menjadi orde untuk model Markov switching. Sedangkan pada metode ini pemilihan orde ARP dipilih dari P1 hingga 5. Hal ini merujuk pada penelitian Hamilton yang menyatakan bahwa dalam autoregresif penggunaan orde 1 hingga 5 sudah cukup layak dalam pemodelan. Sehingga untuk identifikasi awal model Markov switching autoregresif dapat ditulis MS2 ARP dengan P sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Estimasi parameter model. Diperoleh estimasi parameter model dari model MS2AR1 dapat dilihat pada layar, MS2AR2, MS2AR3, MS2AR4, dan MS2AR5. Pada masing-masing model, diperoleh bahwa model yang memiliki parameter yang signifikan hanya MS2AR1 karena basic-nya kurang dari 0,05. Pada kedua model tersebut, probabilitas orde 1 pada MS2AR1 bernilai 0,0492. Hal ini mengindikasikan bahwa dari kelima model hanya MS2AR1 yang layak dijadikan sebagai model data sampel. Pemilihan model terbaik. Pemilihan model terbaik dilakukan dengan membandingkan nilai AIC, BIC atau SC, dan HQC masing-masing model. Karena dari estimasi parameter hanya diperoleh satu model yang parameternya signifikan, yaitu MS2AR1. Maka model tersebut dinyatakan sebagai model terbaik dalam memodelkan laju perubahan inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai 2020. Berikut hasil yang diperoleh. Dari model itu, dari model MS2AR1 sebagai model terbaik diperoleh parameter mu1-nya 0,362292 dan mu2-nya sama dengan 0,738784, parameter mu1-nya 0,34399857, menyatakan besarnya simpangan baku dengan varian sebesar 0,118335 dan parameter sigma 2-nya sama dengan 4,8438535504, menyatakan besarnya simpangan baku dengan varian sebesar 23,46292. Parameter untuk autoregresifnya yaitu sebesar 0,116079. Model ini dapat dituliskan secara lengkap dalam bentuk sebagai berikut. Uji residual. Uji residual dalam penelitian ini digunakan dengan menggunakan uji George-Pebera. Dengan melihat nilai probabilitas pada gambar di samping, probabilitas residual sebesar 0,000 atau kurang dari alfa 5%, yaitu 0,05. Artinya dengan taraf kepercayaan 95%, maka residual model dinyatakan tidak berdistribusi normal. Selain itu, dengan membandingkan nilai George-Pebera 264,3017 dengan nilai chi-square senilai 5,991465 juga mengisyaratkan bahwa residual tidak berdistribusi normal. Banyak faktor yang menyebabkan data ini tidak normal. Salah satunya yaitu uji autokorelasi, di mana dalam data time series uji autokorelasi harus dilanggar. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab bahwa data tidak berdistribusi normal. Peramalan resisted. Probabilitas dari kondisi ini dapat dirangkum dalam satu matriks sebagai berikut. Di mana untuk mengetahui durasi masing-masing state kondisi penurunan dan peningkatan dapat dihitung dengan persamaan 2.12.1. Diperoleh durasi penurunannya 2,765821 dan atau pada rentang waktu selama lebih kurang 3 bulan diprediksi satu laju perubahan inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai 2020 akan berada pada situasi penurunan atau inflasi di Kota Palu sangat rendah. Selanjutnya yaitu durasi peningkatan diperoleh nilainya yaitu 7,048328. Dugaan suatu laju perubahan inflasi Kota Palu tahun 2010 sampai 2020 yang akan datang diperkirakan akan bertahan pada kondisi peningkatan atau inflasi di Kota Palu sangat tinggi selama kurang lebih 7 bulan. Yang kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ada 3. Yang pertama,
Model terbaik yang diperoleh dari data laju perubahan inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai 2020 adalah MS2 AR 1 dengan bentuk model sebagai berikut. Yang kedua, peluang transisi penurunan nilai inflasi ke penurunan nilai inflasi 0,63844, penurunan nilai inflasi ke peningkatan nilai inflasi sebesar 0,361556, peningkatan nilai inflasi ke peningkatan nilai inflasi sebesar 0,858122, dan peningkatan nilai inflasi ke penurunan nilai inflasi sebesar 0,14878. Yang ketiga, durasi state satu kondisi laju perubahan inflasi Kota Palu tahun 2010 sampai 2020 pada state 1 dalam hal ini penurunan diduga akan bertahan dengan rata-rata 2,76821 bulan atau 3 bulan. Selanjutnya, laju perubahan inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai 2020 pada state kedua dalam hal ini peningkatan diduga akan bertahan dengan rata-rata 7,048328 atau 7 bulan. Saran, pada penelitian ini membahas model MSAR pada data time series yakni nilai inflasi di Kota Palu tahun 2010 sampai dengan 2020 yang diasumsikan terdapat dua state, yaitu penurunan dan peningkatan pada nilai inflasi. Namun jika dilakukan analisis lanjutan, dapat dihitung jumlah state yang terdapat pada data. Penulis mengharapkan pembaca ataupun peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis terhadap perhitungan state untuk analisis model. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Berikut daftar pustaka yang ada dalam hasil penelitian ini, yang digunakan dalam hasil penelitian ini. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf bila ada salah kata, salah pemaparan atau salah penyampaian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.